Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya sebagai mahasiswa Ilmu Politik di Universitas UIN Araniri. Di sini saya akan membuat sebuah video edukasi yang menjelaskan tentang konsep-konsep penting dalam etika politik. Tentunya di sini saya akan menjelaskan secara runtun, jelas, dan juga menarik. Sebelumnya, pernah nggak sih kamu bertanya kenapa korupsi masih terjadi walaupun kita punya hukum dan lembaga pengawas? Jadi, di video ini kita akan membahas 4 poin penting dalam etika politik, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, dan juga anti korupsi. Yang terutama sekali yaitu integritas. Apa sih itu integritas? Integritas merupakan keselarasan antara nilai yang diyakini, perkataan, dan tindakan, yang artinya seseorang yang berintegritas tidak hanya berbicara tentang kejujuran, tapi juga benar-benar hidup dengan nilai integritas tersebut, bahkan saat tidak ada yang melihat. Jadi apa sih contoh integritas? Contohnya seperti contoh kasus dalam dunia politik, salah satunya menolak suap meskipun tidak ada yang tahu. Misalnya, seorang kepala daerah nih ditawarin uang oleh kontraktor agar proyeknya dipilih. Jadi di sini tidak ada saksi, tidak ada kamera, tapi ia menolak. Jadi kenapa alasannya ditolak? Karena nilai integritas itu berani jujur saat tidak ada yang mengawasi dan percaya bahwa uang haram akan merusak kepercayaan rakyat dan merusak dirinya sendiri. Jadi sedangkan transparansi yang artinya keterbukaan, jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kayak terutama soal keputusan dan penggunaan dana publik. Saya akan berikan satu contoh, misalnya nih, pemerintah membuka data anggaran publik secara online. Jadi di sini pemerintah kota mengunggah rincian anggaran tahunan melalui situs resmi. Jadi kalau kita mengunggah anggaran tersebut melalui situs resmi, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Jadi mereka bisa tahu berapa uang masuk dan kemana saja uang itu digunakan. Nah, jadi kenapa ini disebut sebagai transparan? Karena masyarakat bisa ikut memantau, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan keuangan yang menggunakan uang rakyat. Jadi tanpa transparansi ini rakyat nggak bisa mengawasi. Jadi teman-teman, sedangkan akuntabilitas yang artinya kesediaan seseorang, terutama sekali itu pejabat publik, untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakannya kepada publik atau lembaga pengawas. Jadi akuntabilitas ini bukan cuma soal menyusun laporan, tapi juga berani menjelaskan, menerima kritik, dan memperbaiki kesalahan bila perlu. Jadi setiap pejabat yang melakukan kesalahan, maka dia harus meminta maaf secara terbuka atau alih-alih mengundurkan diri atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi sedangkan anti korupsi yang artinya semua upaya untuk mencegah dan melawan korupsi, baik melalui lembaga hukum, edukasi, maupun pengawasan. Saya akan memberikan satu contoh paling nyata, seperti KPK ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah atau anggota DPR yang menerima suap. Salah satunya adalah penangkapan pejabat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur. Jadi makna anti korupsi yaitu lembaga penegak hukum yang aktif, independen, dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Pesannya, korupsi ini bisa merusak kepercayaan, dan kepercayaan adalah merupakan fondasi negara. Jadi etika politik bukan sekedar teori kosong ya. Jadi saat pemimpin melanggar integritas dan menutupi kebenaran, rakyatlah yang paling merasakan akibatnya. Dan sebagai generasi muda, kita harus belajar dari kasus ini. Jangan diam saat melihat ketidakjujuran. Dan bagi teman-teman semua, jadilah pemimpin yang berani bertanggung jawab. Juga tanamkan etika sejak sekarang, bukan nanti saat punya jabatan. Ingat yang bahwasanya jadi pemimpin bukan cuma soal jabatan, tapi soal tanggung jawab moral. Jadi tanpa integritas, transparansi, akuntabilitas, dan semangat anti korupsi, kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama.
Jadi etika ini bukan soal aturan, tapi soal pilihan kita setiap hari. Kalau kamu jadi pemimpin, nilai apa yang akan kamu jaga? Terima kasih.